Terpantau kamera wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan berjalan kaki. Sementara wakil gubernur Rano Karno main perahu-perahuan. Ya, luar biasa ini, Pak. Ubur-ubur ikan lele, wakil gubernur siapa ini, Le? Tara, mak, sreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelap. Selain ulasannya daging semua guys ya, juga sangat kocak dan dijamin mengocok perut kalian semua ya, bukan mengocok yang lain. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja tentunya. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video ya. Jadi setelah materi kita tonton secara utuh. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini? Mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Terpantau kamera wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan berjalan kaki. Sementara wakil gubernur Rano Karno main perahu-perahuan. Ya, luar biasa ini, Pak. Ubur-ubur ikan lele, wakil gubernur siapa ini, Le? Coba perhatikan kalian ya. Jadi udah bisa kalian bedakan kan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, coba kalian perhatikan. Dia cuman bermodalkan sepatu boot. Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Keliling-keliling dia, nggak mau diam. Dan juga nggak ngerepoti orang gitu loh. Nggak perlu dipayung-payungi. Ada kalian tengok orang memayungi dia? Enggak kan? Nah, wakil gubernur yang satu itu ngerepoti orang. Coba kalian tengok dulu, kalian perhatikan kan, kedalaman air selutut. Kok Bapak harus naik perahu? Lengkap pula dengan pelampung. Pak, Bapak mau ninjau korban banjir atau lagi naik wahana air? Pak, itu lokasi banjir, Pak, bukan water park. Kalau water park bolehlah. Turun, Pak. Kalau Bapak takut pakai baju baju dinas Bapak itu kotor, pakai baju training. Baju olahraga. Masa kayak gitu sih seorang pemimpin? Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Tapi masih mending dia, gubernurnya naik helikopter. Naik helikopter. Aduh, luar biasa. Kalau misalnya ditanya ini sama Pramono Anung, Pak, Bapak kenapa naik helikopter? Ya supaya bisa terpantau semuanya. Aku takut Bapak ini fobia air. Gak bisa dilihat air banyak-banyak. Jadi kalau bisa dia mantau dari udara. Tapi ini adalah kolaborasi yang cukup perfect, cukup sempurna. Yang satu dari udara, yang satu naik perahu. Entah main telepon-teleponan itu. Bapak udah di mana? Ini loh, saya udah di atas kamu. Halo Pak Pramono. Halo Pak Rano. Gimana Pak? Enak perahunya?
Jadi sebetulnya ya kalau bisa dikatakan sih netizen sih yang bikin ini rame. aduh ya. Tapi ya itulah dia ya dari Partai Merah. Nggak tahu entah kenapa kadernya atau anggotanya itu kelihatan lucu-lucu. Karena apa bilang kemarin baru aja wali kotanya tidur di hotel ketahuan sama warga. Di hotel. Begitu ditanya, ya saya perlu menyelamatkan anak dan istri. Betul Pak, kenapa dimasukkan ke media sosial? Aduh, ya. Jadi selain Bapak Gibran, ternyata Menteri ATR BPR, ya, bukan Menteri ATR BPR, ya beda, ya. Bapak Menko, Bapak AHY, ya, itu terpantau juga sedang memantau warganya, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, Bapak AHY dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ini, mereka nggak pikir-pikir, ya. Yang satu pakai sepatu boot, yang satu pakai sepatu boot jalan kaki, nggak ada yang naik perahu. Karena apa? Ya kan begini sekarang, kalau misalnya jalan kaki, perhatikan kalian aja ya. Sebetulnya bukannya nggak ada banjir, adanya banjir masih kan begitu ya kan. Mereka melihat dia pakai sepatu boot aja udah bisa kok, nggak usah ngerepotin orang. Kan begitu ya, dan juga lebih leluasa menyapa warganya. Ya, kita bisa melihat ya, dia melihat bagaimana kondisi warganya, melihat bagaimana kondisi ibu-ibu, dia melihat bagaimana kondisi lansia, bagaimana kondisi anak-anak, dia tanya, makannya bagaimana tinggal di pengungsian, apa aja yang kurang. Itu dia. Jadi warganya ditanyain ya. Kalau Rano Karno ini jujur aja waktu lagi naik perahu mungkin dia yang ditanya, Bapak aman Pak? Aman. Lapar Bapak? Enggak. Bapak haus? Enggak. Bapak bawa air minum? Enggak. Kok Bapak kalau ditanya enggak. Ini puasa. Ngapain kau nanya-nanya? Puasa. Udah kau tarik aja itu. Banyak kali tanya-tanya, mau tarik. Ditarik, nyele itu diseret-seret. Kurasa yang nyeret-nyeret ini pun juga berpikir ini ngapain lah ini diseret-seret bikin capek orang aja. Padahal sedengkulnya. Pak, Bapak nggak lebih bagus turun aja? Ngapain aku turun? Ya iyalah Pak, biar bisa lebih memantau warga. Aku lupa bawa boot. Pakai sepatu boot saya aja Pak. Ukuran berapa sepatunya? Saya nomor 41 Pak. Oh nggak bisa, aku 42. Aduh ya. Jadi kadang-kadang memang bukannya bilang apa ya. Bapak Gibran Rakabuming Raka ini memang yang ditiru bapaknya, ya Bapak Joko Widodo, ya. Jadi kalau kita udah lihat kan bagaimana Bapak Joko Widodo itu pergi belusukan ke sana ke sini, kalau ada musibah dia langsung terjun langsung, ya. Dan itulah yang ditiru Bapak Gibran. Ya wajar lah, buah itu nggak pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Like father, like son. Like son, ya kan, begitu bapaknya begitu juga anaknya. Tapi hati-hati nih, jangan sampai ini dilihat Rocky Gerung di komentar. Bagi saya itu seorang wakil presiden itu tidak perlu turun. Bagi saya tuh presiden tuh harusnya dia itu koordinasi kepada bawahan-bawahannya supaya bawahan-bawahannya tuh memantau, ya. Dia bisa kirim 10-100 orang, ya dia tinggal pantau saja tuh.
Jadi inilah wakil presiden yang kalian bilang nggak bisa kerja. Wakil presiden yang kalian katakan cuma pencitraan. Wakil presiden yang kalian bilang ijazah palsu. Wakil presiden yang kalian katakan nggak punya pengalaman. Tapi beliau memiliki empati. Ya, bukan cuma dalam hal-hal seremonial saja. Ya, kasih pidato, memberikan materi, kunjungan ke daerah-daerah, enggak. Tapi banjir pun juga dia turun langsung. Ya kan, kalau Refli Harun lain lagi. Mana Bapak Prabowo? Bapak Prabowo harusnya sebagai seorang presiden juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Untuk apa udah ada wakil? Ya, bisa jadi Bapak Prabowo mau turun, tapi mungkin Pak Gibran bilang, nggak usah Pak, biar saya aja yang turun. Nggak kayak yang satu lagi, ya kan, gubernur sama wakil gubernur janjian. Kita turun ke lapangan, ya iya Pak. Jangan lupa bawa kamera. Bawa kamera. Ya kan begitu kan, bawa kamera. Rupanya jadi olok-olok warga netizen. Tahu kalian kenapa Rano Karno nggak naik pesawat? Ya, dia itu fobia ketinggian. Tahu kalian kenapa Pramono Anung nggak naik perahu? Dia itu fobia kedalaman air. Aduh, inilah pemimpin yang betul-betul pemimpin. Tapi jujur aja aku bilang, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak itu sedang merusak habit para pejabat. Mulai dari ayahanda kemarin itu Bapak Jokowi, ya, itu sudah merusak kebiasaan atau habit dari para pejabat yang tidak mau terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu yang kusesalkan dari bapak-bapak berdua. Nggak harus kena air, kena kotor, Pak. Cukup pantau dari udara aja. Aduh, lucu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, lebih tinggi mana sih posisi wakil presiden daripada wakil gubernur? Dan juga kita bisa ngelihat ya, biar tahu kalian ya. Begitu lihat Mas Gibran ya kan, semuanya teriak-teriak, Mas Gibran, Mas Gibran. Ya kan, semua mengeluhkan kebutuhan-kebutuhannya. Saya perlu ini Mas, saya perlu itu Mas. Kita butuh ini Mas, kita butuh itu Mas. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, walaupun Gibran ini adalah jiwanya jiwa muda ya, bisa dikatakan ya, dia ini punya jiwa sosial yang tinggi. Meleset kopung menjilat terus. Kok menjilat kalian bilang? Iya, opung ini ngeri kali. Asal dari Partai Merah semuanya opung roasting, semua opung serang. Ku bilang sama kalian, ya kan? Siapa yang nyerang dulu opung Parabela atau netizen? Kan udah sempat beredar itu di TikTok. Ya, ada yang bilang bandingkan dulu yang satu ini dengan yang satu itu. Ya, setelah itu ada lagi yang bikin jadi bingung mana atasan mana bawahan. Aduh, ada lagi yang bikin sungguh kolaborasi yang sangat menakjubkan. Satu dari laut, satu dari air, satu dari udara. Aduh. Ya, jadi Bapak Rano Karno, ya, untuk kedepannya, ya, Bapak itu harus berpikir bagaimana supaya Bapak tidak diolok-olok warga lagi. Ya, apalagi Bapak kemarin sempat bilang kan, Pak, saya bukannya nggak setuju sama pembangunan Giant Sea Wall. Saya tahu. Tapi masih ada yang perlu untuk dibangun. Masih ada yang perlu diprioritaskan.
Di lain kesempatan dia mengatakan bahwasanya dia akan bikin bioskop banyak di Jakarta. Aduh, apakah bioskop bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena banjir? Saya beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, sebagai hiburan, ya, daripada Ibu berkeluh kesah karena banjir, silakan Ibu, datangi, kunjungi bioskop-bioskop terdekat. Aneh-aneh aja, kadang-kadang nggak relevan gitu loh, ya. Janji-janji kampanye dengan kenyataan itu nggak relevan. Ngapain bioskop orang nonton pakai HP? Kemarin Giant SeaWorld dikomentari negatif sama Rano Karno, ya kan? Inilah akibatnya, ya. Sementara waktu kemarin juga baru menjabat, ya. Itu kita udah lihat bagaimana mereka itu diperhadapkan dengan situasi banjir, ya. Udah 2 kali semenjak mereka itu dilantik, ya. Bukan dilantik, setelah mereka terpilih, ya. Harusnya ini menjadi pertimbangan dong, kan begitu. Iya, tapi dananya besar, Pung. Loh, siapa yang suruh keluarkan dana sendiri? Kan bisa berkoordinasi dengan pusat gitu. Gimana pun juga, ya, walaupun IKN sudah terbangun, kan nggak mungkin juga bisa dikatakan nanti separuh diboyong semuanya ke IKN, kan enggak kan. Kebanyakan warga tetap tinggal di Jakarta, dan itu yang harus kalian urus, ya. Cobalah, jangan kasih kemarin itu kalian kasih janji-janji kampanye jangka pendek semua. Yang jangka panjang kalian abaikan. Aduh, tapi nggak usah malu-malu Bapak Rano Karno, Bapak Pramono Anung, ya. Udah langsung bangun aja Giant SeaWorld itu. Nggak usah malu sama si Ridwan Kamil. Ya, nggak usah malu, ya. Karena memang itu program utama dia kemarin. Tapi semana mau dibilang, Jakarta lebih memilih bioskop daripada Giant SeaWorld. Aduh. Padahal Jakarta itu punya potensi loh, seperti Belanda. Maksudnya apa? Ya, ketika dibangun contohnya Giant SeaWorld, ya, banjir juga kan sudah makin berkurang. Walaupun, ya, ada banjir-banjir dari luapan sungai. Tapi paling tidak, ya, banjir rob yang ada di sebagian lokasi Jakarta itu bisa teratasi, kan begitu, ya. Sekarang begini Pak, PR Bapak satu lagi, coba perhatikan Pak, bukaan tutupan air, kan begitu, ya. Jangan cuma di perahu sama di udara saja, perhatikan itu, ya kan gitu kan. Ya, terus kalau masalah di Jakarta itu kabarnya konon ada 11 sungai, ya. Ada 11 sungai. Jadi bukan cuma sungai Ciliwung saja. Jadi ada sungai lupa aku nama-namanya, ya. Tapi yang penting Pak, coba Bapak kalau misalnya mau memantau, jangan di perumahan Pak. Bapak kan sudah ada perahu karet. Kalau bisa langsung ke sungainya. Coba Pak masuk ke sungai itu satu-satu. Kalau itu cocok Bapak pakai perahu, Bapak pakai pelampung. Ini Bapak di rumah warga, lewat depan rumah orang, airnya cuma selutut. Tapi Bapak pakai perahu. Enggak, sekalian aja Pak pakai kapal feri. Aduh, enggak aja kadang-kadang ini, ya. Aduh, tapi itulah memang kadang-kadang netizen ini kejam. Kalau mengomentari itu enggak kira-kira. Tapi jujur aja gue bilang, ya ini kan faktor kebiasaan, ya. Jadi kawan ini waktu jadi wakil gubernur dan juga gubernur Banten, berarti kayak gitu juga orangnya. Bisa karena biasa, kan begitu biasa dia seperti itu, kayak gitu juga dilakukannya sekarang di Jakarta. Begitu juga Pramono Anung kemarin itu kelamaan dia bergabung dan juga bergaul sama presiden. Kemana-mana presiden diekori.
Kemana-mana presiden kalau misalnya naik pesawat, contohnya pesawat kepresidenan ikut. Naik helikopter ikut. Makanya terbawa-bawa sampai sekarang. Dia perasaan duduk sekarang itu, perasaan dia itu di samping presiden. Ala bisa karena biasa. Aduh. Yang satu main wahana air, yang satu main wahana udara. Pak, daripada Bapak itu naik helikopter, Pak, jujur aja aku bilang, Pak, lebih bagus Bapak naik Flying Fox. Langsung Pak bersentuhan dengan warga. Kalau Bapak helikopter, mana bisa warga ngelihat Bapak. Tapi kalau Bapak naik Flying Fox, itu bisa Bapak bersentuhan langsung. Aduh, ya. Tapi itulah dia sesuai dengan amanat katanya. Ya, kata Bang Adian sesuai dengan amanat partai. Bahwasanya ya setiap kader itu harus melayani rakyatnya. Ya layanilah dengan baik ya. Tapi usahakan utamakan keselamatan diri sendiri. Kan begitu kan, naik helikopter. Kenapa naik helikopter? Takut tenggelam. Kan begitu. Kenapa naik perahu? Ada ular. Semuanya demi keselamatan. Keselamatan masyarakat nomor 2. Aduh. Ya, jadi kita doakan saja ya supaya banjir ini boleh semakin hari semakin surut. Ya, kita doakan juga ya supaya pemerintah terkait dalam hal ini adalah pemerintah pemerintah kota dan juga mungkin pemerintah kabupaten ya, boleh bekerja sama, boleh bersinergi bagaimana mengatasi masalah banjir ke depannya ya. Jadi kalau aku katakan sih sebetulnya kemarin itu Jakarta itu memang butuh gubernur seperti Kang Ridwan Kamil. Kenapa? Karena beliau itu punya basic ilmu ya, bagaimana menentukan tata kota yang memang tepat kan begitu. Karena beliau itu adalah seorang arsitek ya. Jadi sedikit banyaknya pasti mengerti gitu loh ya. Ya harusnya begini ya. Pengairannya harus begini ya. Jakarta itu ada 11 sungai ya. Dia harus mengerjakan apa yang harus dilakukan supaya sungai-sungai ini boleh tidak meluap terlalu tinggi ketika ada banjir gitu. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah berlalu. Ya, rakyat lebih memilih Pramono Anung sekretaris kabinet dan juga Mas Dul sebagai Sultan Betawi. Aduh, ya. Jadi itulah dulu ya dari Opung Parbelak. Opung Parbelak mau main perahu-perahuan dulu. Opung Parbelak juga mau ke pasar beli pelampung. Ya, oh iya Pak Rano Karno sekali lagi kalau misalnya memantau Pak, jangan cuma pelampung yang diikatkan ke baju. Kalau perlu yang di leher itu loh Pak, yang bentuknya seperti ban. Ya, supaya lebih selamat Bapak. Setelah itu pakai sepatu katak. Aduh, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak sekali ya. Selalu mengocok perut, jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini, ya kan?
dijamin plak 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 plak, hahaha. Biasanya banyak lemaknya loh guys. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang bagaimana dua pemimpin daerah, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ya bukan dua pemimpin daerah guys ya, satu pemimpin daerah dan satu pemimpin nasional, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Gubernur Sidul ya, Rano Karno. Meninjau banjir dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu jalan kaki dengan sepatu boot, sementara yang lain naik perahu lengkap dengan pelampung. Padahal banjirnya cuma selutut, ya kan? Opung Parbelak menyajikan perbedaan ini dengan gaya yang sangat jenaka tetapi tetap tajam dalam mengkritisi. Dalam ulasannya, Opung menyoroti pentingnya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Gibran digambarkan sebagai pemimpin yang mau turun langsung, melihat kondisi warga dan bertanya tentang kebutuhan mereka. Ini mengingatkan kita pada prinsip leadership by example guys ya, atau kepemimpinan dengan cara memberikan teladan atau memberikan contoh. Seperti kata pepatah juga, pemimpin sejati bukanlah yang duduk di singgasana, tetapi yang berdiri di tengah rakyatnya. Hal ini juga sejalan dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang dikenal sering belusukan. Dalam konteks ini, Gibran menunjukkan bahwa ia tidak sekadar menjalankan pencitraan tetapi benar-benar hadir di tengah rakyat. Sebaliknya, Rano Karno yang memilih naik perahu di air yang hanya sedalam lutut orang dewasa tersebut menjadi bahan olok-olokan guys ya. Opung Parbelak dengan gaya khasnya mempertanyakan, apakah ini banjir atau wahana permainan air? Analogi yang digunakan sangat mengena sekali ya, mengingatkan kita pada prinsip form over substance. Wah, keren kali ya kan? Di mana seseorang lebih mementingkan penampilan daripada esensi kepemimpinan. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Tindakan yang lebih konkret jauh lebih berarti daripada sekedar tampilan ya. Kemudian juga tadi Opung Parbelak menyoroti bagaimana Gibran dan Menteri ATR BPN ya AHY yang juga turun langsung ke lokasi bencana tanpa banyak kehebohan. Berbeda dengan pejabat yang lebih memilih kenyamanan pribadi gitulah ya kurang lebihnya. Ini mengingatkan kita pada teori servant leadership ya, di mana pemimpin seharusnya menjadi pelayan bagi rakyatnya, bukan justru merepotkan mereka. Bahkan Opung tadi juga menyentil bahwa para pejabat seharusnya tidak terbiasa dengan hanya memantau dari udara atau dari jauh, karena kepemimpinan yang baik harus hadir secara langsung di tengah masyarakat, ya kan? Tidak lupa juga Opung menyoroti kebiasaan pejabat yang lebih banyak berjanji daripada bertindak. Janji-janji kampanye seringkali tidak relevan dengan kebutuhan rakyat ya, seperti membangun bioskop di saat masyarakat membutuhkan solusi nyata untuk banjir. Hal ini mengingatkan kita pada konsep policy misalignment ya. Apa ini nggak ngerti saya ya? Di mana kebijakan yang dibuat seringkali tidak menjawab masalah inti yang dihadapi masyarakat. Selain itu, teman-teman, ya, ulasan ini juga menyinggung bagaimana netizen sangat kritis dalam menilai para pejabat. Media sosial kini menjadi arena bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka secara langsung ya, menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai hal yang tidak bisa dihindari oleh pejabat publik. Seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Apapun yang dilakukan pejabat pasti akan mendapat sorotan masyarakat. Opung Parbelak juga menyindir bagaimana gaya kepemimpinan Gibran yang lebih membumi justru merusak kebiasaan pejabat lama yang terbiasa dengan kenyamanan. Ini adalah refleksi dari perubahan zaman di mana pemimpin yang tidak adaptif terhadap tuntutan rakyat akan ditinggalkan. Sepakat dan mantap. Prinsip Darwinisme sosial sangat berlaku di sini ya guys ya.
Yang bertahan bukan yang terkuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju gak dengan apa yang disampaikan Opung di bagian depan tadi dan ulasan yang baru saja saya sampaikan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu guys ya, nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.